Halo guys, saya Adika dari The Lab Football. Kami di The Lab Football itu ingin mengedukasi generasi muda di Indonesia dengan menganalisa momen menarik sepak bola Indonesia dari segi taktikal. Semua yang mengisi konten di The Lab Football itu sudah memiliki lisensi kepelatihan. Jadi tidak seperti netizen yang asal cuap ya, asal ngomong dalam membuat konten. Jadi kita akan benar-benar berusaha menganalisa dari sisi taktisnya. Nah, tapi disclaimer dulu, konten ini itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan siapapun ya. Jadi kita akan berusaha menganalisa seobjektif mungkin dan memberikan ide perbaikan yang mungkin bisa dilakukan. Nah, apalagi kalau kita ngomong soal sepak bola profesional, itu kadang kita nggak ngomong soal salah siapa, apa kesalahannya, tapi kadang memang terjadi individual brilliance yang benar-benar hebat, sehingga meskipun kita nggak bikin salah nih sebenarnya secara taktis, tapi ya tetap bisa tembus. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan ada ide perbaikan lain, itu juga boleh silakan komen, jadi kita bisa ada bahan diskusi yang menarik. Oke, let's go. Kita mulai untuk episode kali ini. Kita akan membahas tentang salah satu pertandingan Liga 1 antara Persebaya melawan Bali United pada tanggal 28 Desember 2024. Tepatnya kita ngebahas tentang golnya Privat Barga di menit ke-62. Jadi buat teman-teman yang misalnya nonton pertandingannya ini, itu sekuensnya kira-kira seperti ini ya. Nah ini by the way adalah screenshotan dari Indosiar dan video.com. Jadi teman-teman kalau punya akunnya silahkan subscribe aja ke mereka untuk bisa nonton semua pertandingan Liga 1 ya. Nah, jadi di menit ke-62 prosesnya itu dimulai dari pertama waktu Malik Rizaldi dari Persebaya dia mau bawa bola, itu dia bolanya keambil oleh pemain Bali United Kade Agung ya. Nah, setelah momen bola ini keambil itu, nah istilahnya Kade Agung dia langsung mulai ambil serangan balik. Nah, jadi ketika kondisinya benar-benar Persebaya overcommit di menyerang ya, jadi defense-nya itu seperti yang dilihat dari biru yang dilingkari itu Privat Barga udah mulai lari tuh. Privat Barga udah mulai lari, lalu tapi sebenarnya back Persebaya si Tata itu dia udah melihat momen ini, jadi dia berusaha mengejar. Jadi bukan berarti Tatanya nggak nyadar ya. Dan sebenarnya yang di tengah itu Gilson itu dia juga udah posisinya udah oke. Tapi di momen ini itu Kade Agung itu pintar dia. Jadi instead of dia kasih passing ke teman dia yang dekat dengan Gilson, dia itu malah langsung pass into space. Jadi dia kasih operan yang ke depannya privat. Jadi into space karena space-nya waktu itu kosong sekali. Seperti itu. Ketika passing dari Kade Agung ini berhasil pass into space ke Privan Barga, itu terjadi kejadian seperti ini. Jadi ini kejadian yang bisa dibilang 2 lawan 3 sebenarnya. Jadi 2 pemain Bali United dengan 3 pemain Persebaya. Tapi kondisinya itu benar-benar istilahnya Tata ini ketinggalan di belakang. Lalu posisi Slavko itu sejajar dengan Privat. Nah, jadi kondisinya meskipun ini 2 lawan 3, tapi sebenarnya open space-nya yang dikasih kotak hitam itu open space-nya benar-benar kosong banget di sana. Dan kondisinya ini Slavko itu sebenarnya udah benar. Dia berusaha memposisikan badannya untuk dia nanti eventually akan ngekat dengan privat. Lalu Tata itu berusaha kalau bisa melanin privat dikit nih. Kondisinya seperti itu. Jadi 2 lawan 3. Tapi menariknya meskipun posisi ini sudah benar ya dan posisi pemain Persebaya paling kiri, Kadek Raditya itu benar dia ngejaga Everton ya. Jadi yang pemain Bali United yang di kiri yang nggak mbak bola itu dia menjaga kedalaman untuk biar Everton ini sulit dioper sama si Privat ya. Nah, tapi serunya Privat dia bawa bola lalu dalam kondisi yang sebenarnya dia udah kekejar ya, itu dia melakukan feint. Feint pertama. Jadi feint pertama dia itu bikin Slavko ini jadi out of position, ya kan? Jadi out of position dan Tata sebenarnya jadi bisa ngejar, tapi Slavkonya sendiri udah nggak bisa bantu karena dia udah out of position. Nah, tapi serunya setelah dia melakukan feint pertama, dia ini sebenarnya kan posisi yang shooting ya. Dari screenshotan ini kan sebenarnya dia posisi untuk dia shooting.
Nah, di sini dia itu ada opsi lain. Kalau dalam kejadiannya, Privat dia memilih untuk dia feint kedua. Jadi dia dua kali feint. Feint pertama untuk bikin Slavko out of position, lalu feint kedua itu sebenarnya untuk bikin dia ada posisi enak. Tapi sebenarnya Privat sendiri, nah ini seru nih guys, kita bahas di sini. Itu dia punya beberapa opsi selain dia melakukan feint. Tentu kalau kita normalnya orang main bola, dia pasti kepikiran untuk langsung syuting nih, posisi seperti ini langsung syuting. Atau dia ada opsi juga sebenarnya oper ke Everton. Everton udah minta bola sebenarnya. Jadi kalau lihat video live-nya itu Everton beneran kayak kasih ke gua dong kayak gitu. Jadi dia benar-benar minta bola. Tapi kenapa Privat memilih untuk feint ya? Nah, karena ini seru nih. Kenapa kita bahas satu-satu? Kenapa dia nggak syuting dulu? Kenapa dia nggak syuting? Syuting itu juga salah satu opsi dia ya. Tapi waktu itu dia pilih kenapa nggak syuting? Dia ngelihat Tata ini dalam kondisi yang siap ngeblok dan posisi Hernando bagus. Posisi Hernando udah bagus di sana. Jadi kalau misalnya privat shooting, ya mungkin shootingnya bisa lewat, tapi istilahnya ada peluang antara keblok oleh Tata atau ada Hernando di sana gitu kan, nggak enak. Lalu untuk passing, kenapa dia nggak passing ke Everton? Karena pertama dia ngelihat posisi KD Raditya ini bagus banget. Kalau dia paksa passing, ada kemungkinan KD ini bisa intercept. Tapi kalaupun misal Privat nih jago nih, passingnya pas banget bisa nyampe ke Everton, itu si Kadek tinggal balik badan, itu juga posisi dia udah enak untuk ngecover dan Hernando geser dikit udah nutup tuh sudutnya Everton. Nah, jadinya akhirnya si Privat dari sini dia memutuskan untuk feint kedua, lalu gara-gara setelah dia berhasil feint kedua, ya kan, itu jadi si Kade ini dia udah terlanjur jatuh. Sorry, si Tata ini sudah terlanjur jatuh dan Kade sebenarnya sempat berusaha nutup, ya kan, tapi posisi dari Slavko ini udah nggak enak dan akhirnya meskipun Slavko sebenarnya udah berusaha nutup sudut tembaknya ya, Slavko udah berusaha nutup sudut tembaknya, tapi ya Privat masih bisa akurat dan Hernando juga jadi out of position karena Hernando sebenarnya berusaha istilahnya nutup sudut Privat yang sebelum fin kedua ini. Jadi ini gol yang bisa dibilang salah satu contoh jadi individual brilliance yang ditunjukkan oleh Privat Barga begitu. Tapi ini kita kalau kita ngomong sebagai pelatih ya, kan kita ngomong apa sih yang kira-kira kita bisa do better ya next time. Tapi again sekali lagi pemain yang ada di lapangan itu keputusannya harus benar-benar detik dan bahkan milidetik ya. Jadi benar-benar harus cepat banget keputusannya sehingga keputusan yang istilahnya kurang optimal ya akhirnya bisa mengakibatkan gol yang seperti itu. Meskipun kalau dalam case ini sekali lagi ini karena brilliance-nya dari Privat Marga. Tapi kalau kita bertanya apa yang seharusnya kita bisa lakukan better ya, itu sebenarnya ada di sebelum vein pertamanya Privat. Jadi ketika vein pertamanya Privat itu sebenarnya Slavko itu udah berada di posisi mau nutup Tata di belakang. Nah, ini komunikasinya kayaknya kurang nih. Sebenarnya Slavko bisa ngomong ke Tata, misalnya, Tata ini aku udah mau cut nih, aku mau cut dia gitu ya. Atau ya Tatanya yang bilang, Slavko kamu agak belakang aja, aku udah tempel dia begitu. Nah, tapi kejadiannya mungkin karena kurang komunikasi atau keterbatasan bahasa ya antara Slavko dengan Tata. Nah, itu jadi akhirnya Slavko ini jadi out of position karena dia berusaha menghindari Tata gitu. Jadi sayang banget padahal sebenarnya dari awal sampai udah mau akhir nih mau vein pertama itu Slavko udah bagus banget positioningnya dan Tata juga udah bagus dia untuk melanin Privat ya jadi biar ngasih waktu Slavko untuk dia apa di posisi yang tepat itu pertama lalu kedua ketika selesai apa vein pertama mau ke vein kedua posisi Hernando ini kan sudah enak ya nah tapi istilahnya ketika dia ternyata Privat melakukan vein kedua dia berharap Slavko udah tutup sudutnya, di mana Slavko udah tutup sudutnya meskipun pertamanya dia out of position, dia udah tutup sudutnya. Nah, Hernando ini sebenarnya, tapi ya sekali lagi ini millisecond ya, jadi mungkin reaksi dia sudah mau ada niatan untuk positioning lagi untuk nutup sisi sisi kirinya dia, tapi ya mungkin nggak keburu gitu ya, karena memang semuanya serba cepat. Tapi I think goal ini mungkin next time di latihan bisa diperbaiki, terutama antara komunikasi dari Slavko ke
ini Slavko ke Tata itu juga bisa di ini ya, bisa diperbaiki lagi mungkin komunikasinya. Karena tadi sebenarnya udah enak, udah pas, tapi sekali lagi dalam sepak bola profesional kadang kesalahan sedikit saja itu bisa dihukum, apalagi dengan individual brilliance. Dalam case ini individual brilliance dari privat karena dia bukan hanya melakukan satu feint, tapi dia melakukan dua feint sehingga posisi 2 lawan 3 yang sebenarnya adalah advantage bagi pertahanan Persebaya, malah bisa ketembus seperti itu. Sekali lagi ini contoh bahwa sepak bola profesional di level tertinggi, kadang meskipun kita hampir nggak membuat kesalahan, saya bisa bilang pertahanan Persebaya, let's say dari 10 itu sudah nilainya 8,5 ya, tapi masih bisa tembus karena satu momen seperti itu. Itu sayang sekali. Tapi again, ini sepak bola profesional, kadang individual brilliance itu bisa mengalahkan segalanya. So it is what it is, begitu teman-teman. Dan semoga analisa ini berguna buat teman-teman yang suka bola atau teman-teman yang memang lagi belajar bola, ya kan. Jadi agar bisa bermain bola dengan lebih taktis, begitu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.